Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama saya lagi, Wisudanto. Kali ini kita akan diskusi terkait dengan laporan keuangan pribadi. Saudara-saudara, penting ya untuk kita tahu terkait dengan laporan keuangan pribadi. Seperti layaknya sebuah perusahaan. Perusahaan itu memiliki laporan keuangan. Itu tujuannya setidaknya satu, untuk evaluasi terkait dengan kinerja capaian-capaian di dalam perusahaan. Dua, laporan kepada pihak eksternal, ya, termasuk di sini adalah pemerintah. Dan ketiga, laporan kepada internal perusahaan, khususnya karyawan, sehingga tahu posisi terkait dengan performance, kemudian efisiensi, dan banyak hal lagi yang bisa diungkap dari sebuah laporan keuangan. Sama halnya dengan perusahaan, manusia selaku personal itu juga membutuhkan sebuah laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangannya sekarang dan target capaian terhadap target keuangan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Saudara-saudara, setidaknya kita punya laporan catatan keuangan pribadi itu untuk mengukur dua hal yang harus kita punya. Pertama, balance sheet. Balance sheet adalah untuk memotret kekayaan kita di posisi sekarang, ya. Di dalam balance sheet sama halnya dengan di neraca sebuah perusahaan, berarti ada yang terkait harta, hutang, dan penghasilan. Itu ada di balance sheet, ya. Harta untuk apa? Pertama, kita harus bisa mengevaluasi diri kita sampai sejauh mana harta yang kita punya itu. Ada yang harta sifatnya untuk konsumtif, ada yang harta itu untuk leisure saja, ya. Yang ketiga, harta yang bisa menghasilkan passive income. Yang keempat, harta untuk investasi memang sifatnya for long term atau jangka panjang. Kita bergeser ke sisi sebelah kredit, ya. Di sana ada income, ada hutang. Nah, kita juga bisa memahami dengan mempunyai balance sheet itu terkait dengan kapan hutang kita itu akan jatuh tempo atau kita bayar, dan itu merupakan kebutuhan dan keharusan. Yang kedua, bagaimana potret terkait dengan penghasilan kita. Yang ketiga, bagaimana juga terkait dengan surplus yang akan kita peroleh dari aktivitas arus kas. Jadi selain balance sheet, kita juga punya catatan arus kas. Kalau bisa monthly atau bulanan, ya, yang akan kita komprehensifkan selama 1 tahun. Dengan adanya balance sheet, kemudian adanya arus kas, insya Allah kita sangat mudah untuk mengevaluasi capaian-capaian terkait dengan kebutuhan tujuan keuangan kita di masa yang akan datang. Karena sekarang adalah zaman yang uncertainty. Oleh karena uncertainty, maka kita mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Yang dipersiapkan saja bisa fail atau gagal, apalagi yang tidak dipersiapkan. Seperti halnya perusahaan, jadi saudara-saudara, di dalam neraca pribadi itu juga terpisah menjadi dua, ya. Kalau kita bicara terkait neraca, ada debit dan kredit. Nah, kalau di sini di laporan keuangan personal atau laporan keuangan pribadi itu ada aset, ada hutang, ya. Di dalam aset ada aset liquid. Apa itu aset liquid? Bapak Ibu sekalian punya tabungan, ya, punya, kalau sekarang e-wallet, ya, itu masuk semua di dalam aset liquid, ya, termasuk Bapak Ibu sekalian jika punya deposito, ya, karena di era uncertainty ini deposito tidak bisa dikategorikan sebagai investasi, mengingat imbal hasilnya itu di bawah tingkat inflasi yang terjadi, sehingga itu dijadikan kas dan setara kas, ya. Tadi saya ulangi, ada kas, ya, uang yang Bapak Ibu pegang, uang yang Bapak Ibu punya yang disimpan di lemari atau dimanapun, ya, di lemari besi, di bawah bantal barangkali, ya,
itu semua masuk di dalam aset liquid, termasuk e-wallet ya. Bapak Ibu punya kartu tol ya, tap, e-money ya, juga beberapa uang elektronik yang ada di aplikasi-aplikasi itu semua masuk dalam aset liquid. Kemudian yang kedua, yang masuk di dalam aset personal ya. Ini aset personal sifatnya adalah aset-aset khusus, koleksi-koleksi Bapak Ibu pribadi yang kira-kira bisa punya potensi untuk meningkatkan kekayaan di masa yang akan datang. Misalnya Bapak Ibu punya lukisan ya, lukisan yang sangat langka, kemudian batu permata ya, batu-batu tertentu yang sekarang nilainya akan terus bertambah karena keunikannya, kelangkaannya, dan bisa diburu banyak orang ya. Itu masuk di aset personal Bapak Ibu. Kemudian kita bicara terkait dengan aset investasi. Aset investasi ini sifatnya agak berbeda dengan aset personal, karena aset personal itu kan tadi unik, termasuk di dalamnya aset personal ya bisa saja koleksi perangko ya gitu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan aset investasi, Bapak Ibu, kita bisa geser. Misalnya kita punya rumah lain yang tidak ditinggali ya, itu masuk dalam aset investasi. Kemudian kita punya reksadana, kita punya surat berharga obligasi, kan kita sekarang udah jamak mengenal adanya Sukuk Retail Republik Indonesia atau Sukri. Bisa saja kita bisa beli ORI ya, obligasi Retail Republik Indonesia, itu sama masuk di dalam aset investasi. Jadi yang sudah pasti imbal hasilnya dan terukur risikonya itu masuk di dalam aset investasi. Yang belum terukur risikonya adalah kita masukkan di aset personal, termasuk mungkin punya sepeda yang unik ya, motor besar ya mungkin ya, yang kemungkinan bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Bapak Ibu, kita bergeser ke hutang. Tadi hutang kita bagi, ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Sederhananya, hutang jangka pendek adalah hutang yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, atau dalam tahun-tahun ini, atau dalam minggu-minggu ini. Itu masuk di dalam hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek ini harus dilunasi ya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita punya hutang jangka pendek seperti kartu kredit ya, ini penting karena ketika kita punya kartu kredit yang termasuk dalam hutang jangka pendek bermasalah, maka kita akan kesulitan nantinya akan mengajukan pendanaan atau kredit khususnya di perbankan untuk kredit-kredit yang sifatnya jangka panjang, kredit-kredit yang komben untuk tujuan investasi. Jadi Bapak Ibu harus sangat memperhatikan terkait hutang jangka pendek. Yang kedua, hutang jangka panjang ya. Kalau di Indonesia ini jamak ya, orang untuk membeli rumah itu harus berhutang. Nah, hutang ini biasanya paling cepat ada yang 5 tahun ya. Kemudian ada yang lebih panjang lagi 10 tahun dan ada yang sampai 20 tahun. Ya, memang untuk generasi milenial ini terbatasnya lahan di kota mengakibatkan mereka akan kesulitan ya. Ini beberapa penelitian menunjukkan adanya kesulitan generasi milenial untuk memiliki rumah yang betul-betul rumah ya. Nah, ini karena yang terkait dengan hutang jangka panjang. Bapak Ibu sekalian, penting sekali ketika kita mengevaluasi terkait dengan laporan keuangan kita pribadi, mengetahui terkait dengan berapa sih kekayaan bersih kita. Contoh sederhana di layar ini dijelaskan bahwa kekayaan bersih itu dari total aset. Jadi total aset itu aset yang Bapak Ibu miliki tadi, ada aset liquid, aset personal, aset investasi ya. Di dalamnya ada tanah, rumah, kendaraan ya. Kendaraan masuk di dalam aset personal. Kalau tidak punya harapan, karena kendaraan akan turun ya nilainya ya. Aset investasi berarti total aset ini dijumlah semua, dikurangi dengan hutang, maka itu disebut nilai kekayaan bersih.
Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong bijaksana dalam mengelola keuangan Bapak Ibu ya. Karena yang penting itu adalah aset kekayaan bersih dan sangat erat kaitannya dengan kesehatan Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena ketika kita hitung-hitung dan tahu bahwa ternyata nilai kekayaan bersih kita ini negatif ya, lebih besar hutang, wah ini kita akan kepikiran setiap hari untuk membayar hutang. Dalam menghitung kekayaan bersih, kami menyebutkan bahwa yang terpenting adalah nilai kekayaan bersih kita yang terus meningkat setiap tahunnya. Jangan terbalik gitu ya. Dan kalau bisa antara aktiva tetap dikurangi dengan hutang atau yang hasilnya adalah nilai kekayaan bersih kita itu harusnya positif begitu. Yang saya ingatkan sekali lagi itu terkait untuk kesehatan kita. Bagaimana caranya supaya kita selalu memiliki arus kas yang positif atau punya kekayaan bersih yang positif? Berarti tadi kita akan kembali ke laporan arus kas kita atau laporan arus kas setiap bulannya yang surplus, sehingga nanti di akhir itu akan memberi kontribusi yang positif untuk nilai kekayaan bersih kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya arus kas atau pendapatan kita masuk, misalnya ketika kita menjadi seorang PNS, berarti kan kita punya pendapatan tetap. Ketika kita memperoleh penghasilan tambahan ya di luar gaji dan lain sebagainya, itu masuk menjadi pendapatan yang tidak tetap. Untuk mengukur bahwa kapan maksimal kita bisa berhutang, itu 40% dari penghasilan tetap kita maksimal. Ya Bapak Ibu sekalian, jangan lebih ya. Untuk cicilannya ya, bukan hutangnya loh ya, cicilannya per bulannya maksimal 40% ya. Terus karena kita punya cadangan-cadangan yang lain ya, karena pembelian insiden dan lain sebagainya. Jangan sekali-sekali mengalokasikan pendapatan tidak tetap kita menjadi bagian dari cicilan hutang kita. Ini yang sangat berbahaya karena akan berpotensi menghasilkan arus kas yang negatif ya. Jadi Bapak Ibu, kita untuk bisa mengendalikan arus kas keluar, berarti di dalam arus kas keluar itu kita harus identifikasi yang mana menjadi arus kas tetap kita. Perhatikan, arus kas keluar tetap kita khususnya untuk cicilan dari bank atau pinjaman kita maksimal 40%. Kemudian kita pasti punya arus kas keluar yang lain ya, untuk bayar listrik, anak-anak sekolah dan lain sebagainya ya, termasuk untuk kebutuhan makan sehari-hari, itu kita alokasikan 60% dari penghasilan tetap kita ya, 60%. Berarti itu kan kalau itu habis semua ya untuk membayar hutang dan untuk membayar kebutuhan pokok. Sedangkan nanti kalau kita punya penghasilan tambahan ya, karena memang penghasilan tambahan itu bisa sifatnya macam-macam, maka kita harus lebih produktif. Nah, ini langsung kita masukkan ke dalam produk-produk investasi atau kita masukkan dalam aset-aset produktif, sehingga nanti semakin memperbanyak penghasilan tidak tetap kita. Yang termasuk penghasilan tidak tetap itu juga seperti kalau kita punya rumah kos. Nah, ini untuk anak-anak yang tinggal di kos itu berarti ada yang sifatnya jangka pendek, ada yang sifatnya jangka panjang. Yang sifatnya jangka panjang lah yang menjadi penghasilan tetap kita. Sedangkan yang sifatnya jangka pendek itu menjadi penghasilan tambahan. Jadi Bapak Ibu harus disiplin, saudara-saudara harus disiplin untuk mengatur mana itu yang menjadi penghasilan tetap, mana yang menjadi penghasilan tambahan, agar arus kas bersih kita selalu positif. Saudara-saudara sekalian, tadi dari melihat posisi laporan keuangan
personal kita, jadi kita memahami betul posisi terkait dengan laporan keuangan kita. Kata kuncinya adalah bagaimana selalu membuat surplus cash agar nilai kekayaan bersih kita terus berkembang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita harus mencapai surplus cash, yaitu kita harus disiplin membuat anggaran pengeluaran kita. Perhatikan di sini, Bapak Ibu harus mengkategorikan pendapatan itu minimal menjadi dua. Pertama, pendapatan tetap, kemudian pendapatan tambahan, ya. Kalau bisa Bapak Ibu ketika punya aset dari aktivitas investasi itu masuk di dalam pendapatan investasi. Pendapatan investasi paling tidak nantinya akan bisa kita geser, kita pecah menjadi dua untuk menambah pendapatan tetap kita dan sebagian untuk reinvest agar aset investasi kita agar selalu berkembang. Bijaklah dalam mengendalikan pengeluaran Bapak Ibu, pilah dan pilih mana itu yang kebutuhan dan mana itu yang keinginan. Kendalikan keinginan Anda, penuhi kebutuhan Anda secara layak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.